Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai rasio keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainur Maya. Kemudian saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dilia Adinda Ayu Mustika. Kemudian yang kedua ada Salgis Nazifa Alisya Putri. Yang ketiga ada Mila Fitria Aulia. Dan yang keempat yaitu ada Dea Nurwandani. Untuk pemaparan materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Dilia. Analisis rasio keuangan dilakukan untuk mempermudah menganalisa memahami kondisi keuangan perusahaan. Dengan melihat angka-angka apa adanya yang tercantum pada neraca dan laba rugi, sering sulit untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi perusahaan. Untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mengukur aspek-aspek tertentu. Rasio keuangan mungkin dihitung dari angka-angka yang ada di neraca saja, dilaporkan laba rugi saja, atau pada laporan laba rugi dan neraca. Setiap analisis bisa saja merumuskan rasio tertentu yang dianggap mencerminkan aspek tertentu. Karena itu, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan suatu rasio, karena nama yang sama bisa mempunyai rumusan yang berbeda. Adapun kegunaan rasio keuangan. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan, rasio keuangan dipergunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi performance atau prestasi manajemen yang dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Yang kedua, bagi manajer kredit, rasio keuangan ini dipergunakan untuk memperkirakan resiko potensial yang dihadapi oleh para peminjam atau debitur dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran tingkat keuntungan yang diminta. Yang ketiga, para investor akan mempergunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Selain itu, juga dapat dipergunakan untuk mengukur adanya jaminan atas keamanan dana yang akan ditanam di dalam perusahaan. Yang keempat, manajer perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas menurut Fred Whiston adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan tersebut akan mampu memenuhi hutang tersebut, terutama hutang yang sudah jatuh tempo. Jadi, rasio likuiditas ini berfungsi untuk menentukan dan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban yang sudah jatuh tempo, baik itu kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun kewajiban dalam perusahaan. Adapun untuk jenis-jenis dari rasio likuiditas terdiri dari dua. Yang pertama ada current ratio. Nah, current ratio merupakan rasio antara aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, rasio ini juga merupakan sebagai alat ukur untuk likuiditas ataupun solvabilitas dari utang jangka pendek. Kalian juga perlu ketahui bahwa aktiva lancar di sini meliputi kas, piutang, kemudian surat berharga, dan persediaan. Adapun untuk utang lancarnya sendiri meliputi utang gaji, utang bunga, utang wesel, dan hutang jangka pendek lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada quick ratio. Nah, quick ratio ini merupakan rasio antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan, kemudian dibagi utang lancar. Rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur solvabilitas hutang jangka pendek, tetapi tidak memperhitungkan persediaan. Nah, kenapa persediaan tidak diperhitungkan? Karena persediaan merupakan aktiva lancar yang dianggap kurang likuid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rasio leverage atau solvabilitas. Rasio leverage atau solvabilitas
berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Lebih singkatnya, rasio leverage atau solvabilitas ini yaitu mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan sumber hutang, yang mana kreditur akan melihat proporsi modal sendiri untuk menentukan margin of safety. Dan bagi pemilik perusahaan, pemenuhan kebutuhan dana dengan menarik utang akan memberikan manfaat seperti yang pertama, kontrol perusahaan tidak berkurang. Dan yang kedua, jika perusahaan memperoleh tingkat keuntungan jauh lebih besar daripada bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur, maka pemilik perusahaan akan memperoleh manfaat yang besar. Selanjutnya, ada jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to total asset ratio, yaitu mengukur prestasi total dana yang dipenuhi atau dibiayai dengan hutang. Debt to total asset yang rendah berarti menunjukkan adanya perlindungan bagi kreditur terhadap kemungkinan likuidasi. Dan pemilik mungkin akan mencari atau menentukan suatu leverage yang tinggi untuk menaikkan tingkat keuntungan, atau karena menambahkan modal sendiri berarti akan mengurangi tingkat pengendalian perusahaan. Nah, untuk rumusnya itu yaitu total hutang atau debt dibagi total aktiva atau aset dikali 100%. Yang keempat ada time interest earn ratio, yaitu adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dengan beban bunga yang mengukur seberapa besar keuntungan dapat berkurang atau turun tanpa mengakibatkan adanya kesulitan keuangan karena perusahaan tidak mampu membayar bunga. Nah, untuk rumusnya yaitu earning before income tax atau EBIT dibagi biaya bunga kali 100%. Selanjutnya, nomor 5 yaitu fixed charge coverage, yaitu rasio antara laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT ditambah pembayaran sewa dengan bunga dan pembayaran sewa. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetapnya berupa bunga dan sewa. Untuk rumusnya yaitu EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa dikali 100%. Nah, untuk yang terakhir ada cash flow coverage, yaitu resiko antara aliran kas masuk dengan beban tetap setelah ditambah dengan dividen, saham, preferred, dan pembayaran angsuran hutang atas dasar sebelum pajak. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kas, karena depresiasi merupakan non-cash expenses, maka harus ditambahkan ke dalam cash flow. Ketiga, yaitu rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini digunakan untuk mengetahui bagaimana efisiensinya perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Ada 4 yang termasuk ke dalam rasio aktivitas. Yang pertama itu ada perputaran persediaan. Nah, perputaran persediaan ini adalah rasio antara harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagaimana efisiensinya perusahaan dalam mengelola persediaannya. Yang kedua itu ada periode pengumpulan piutang. Nah, ini adalah rasio antara piutang dengan penjualan per hari. Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagaimana efisiensinya perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya. Yang ketiga itu ada perputaran aktiva tetap. Ini adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap. Ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana efisiensinya perusahaan dalam mengelola aktiva tetap tersebut. Dan yang terakhir itu ada perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva ini adalah rasio antara penjualan dengan total aktiva atau aktiva secara keseluruhan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagaimana efisiensinya perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva yang dimilikinya.
Materi yang selanjutnya yaitu mengenai rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Yang termasuk pada rasio profitabilitas ini, yang pertama ada gross profit margin atau GPM. Adalah rasio penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau laba kotor dengan penjualan. Rasio ini mengukur laba kotor yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Gross profit margin yang rendah dari rata-rata industri biasanya disebabkan oleh harga penjualan yang relatif rendah atau harga pokok penjualan yang relatif lebih tinggi atau mungkin keduanya. Nah, yang kedua ada net profit margin. NPM ini merupakan rasio antara laba setelah pajak dengan penjualan. Rasio ini mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. Rasio ini juga dibandingkan dengan rata-rata industri. Yang ketiga ada Return on Investment atau ROI atau Return on Total Asset atau analisis DuPont. Adalah rasio laba setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi total. Nah, rasio yang rendah biasanya disebabkan oleh net profit margin yang rendah atau perputaran total aktiva yang rendah atau mungkin keduanya. Dan yang terakhir ada rasio on network. Nah, rasio ini merupakan perbandingan dari laba setelah pajak dengan network atau modal sendiri yang biasa disebut dengan return on equity atau ROE. Ini menunjukkan laba yang ada atau yang tersedia untuk pemegang saham. Atau ini merupakan perbandingan laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk memperoleh laba tersebut yang disajikan dalam persentase. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.